Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidanda dengan NIM 220204 dari kelas Era 5 Manajemen SDM dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Asep Rafiuddin. Nah, simak video selanjutnya. Langsung saja ke pengertian sumber daya manusia. Nah, setelah Anda tahu apa itu sumber daya manusia, maka selanjutnya ketahui juga pengertian perencanaan sumber daya manusia yang lebih penting dalam kemajuan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Planning atau HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dan cara menghubungkan kebutuhan SDM dengan suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memakai berkualitas dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut KBBI, selain pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas, KBBI juga memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Yang kedua yaitu menurut Martin dan Jackson 2001, sejumlah ahli juga turut mendefinisikan apa itu perencanaan sumber daya manusia, salah satunya Martin dan Jackson 2001. Yang ketiga menurut Andel dan Esikula. Andel Esikula juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai proses dalam menentukan kebutuhan pegawai, karyawan, dan pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia secara umum tujuannya adalah dari perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand and supply dan demand SDM perusahaan. Yang pertama yaitu ada monitoring demand and supply SDM. Melakukan monitoring terhadap demand and supply sumber daya manusia perusahaan merupakan adalah salah satu tujuan fungsi terbesar perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu membantu HR menemukan kandidat yang tepat. Perencanaan SDM memberikan banyak tujuan terhadap Departemen HR untuk bisa bekerja lebih produktif. Dengan adanya data kebutuhan karyawan dari perencanaan sumber daya manusia, HR dapat menemukan kondisi pekerja dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Tugas HR juga lebih ringan karena dapat memprediksi pertumbuhan kinerja dan lowongan kerja yang dapat menarik kandidat untuk melamar posisi tersebut. Yang ketiga yaitu menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memberikan performa dan prestasi terbaiknya dalam bekerja. Tujuan itu ingin dicapai dalam perencanaan SDM di mana menemukan posisi yang tepat dapat mengeluarkan potensi terbesar karyawannya. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya. Karena karyawan merasa nyaman dan dapat mengeksplor keahlian kemampuannya. Yang keempat yaitu efisiensi organisasi. Perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya. Perusahaan harus efisiensi agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebih pada hal yang tidak penting. Pendataan yang rutin dalam perencanaan SDM diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya bekerja yang perusahaan butuhkan. Selanjutnya proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama menganalisis kebutuhan SDM. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan organisasi. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan bertanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu menganalisis kebutuhan pengembangan. Setelah menentukan kebutuhan SDM saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembangan di masa depan. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang ketiga yaitu menganalisis laporan dan data SDM. Pada tahap ini, perencanaan SDM melibatkan menganalisis laporan dan data yang ada seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kerja,
kehadiran dan informasi lainnya. Analisis ini membantu mengidentifikasi tren masalah atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Nah, yang keempat yaitu merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan analisis kebutuhan SDM dan data yang ada. Langkah berikutnya adalah merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia. Strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Yang kelima yaitu menetapkan rencana tindakan setelah strategi perencanaan SDM dirumuskan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang bekerja tinggi. Yang keenam yaitu pelaksanaan dan pengawasan. Setelah rencana ditetapkan, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan kegiatan perusahaan perencanaan SDM seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Selama pelaksanaan, penting memantau dan mengevaluasi hasilnya, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan penyesuaian. Tahap terakhir dalam proses perencanaan sumber daya manusia adalah evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dilakukan untuk mengulur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan SDM di masa depan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Berikut ini adalah sejumlah faktor perencanaan SDM yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan, growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu perubahan, yaitu change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan. Karena perubahan bisa terjadi kapanpun, sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga yaitu teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya adalah software absensi, software payroll, dan juga aplikasi slip gaji online yang sangat membantu dalam pekerjaan HR. Maka dari itu, jika diperlukan, HR perlu merencanakan adanya pelatihan mempelajari fitur dan perangkat perusahaan untuk karyawan. Yang selanjutnya itu perencanaan SDM mencakup yang pertama analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan visi, misi, dan strategi organisasi. Yang kedua yaitu peramalan jumlah dan jenis SDM yang diperlukan di masa depan. Yang ketiga, pengembangan strategi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana SDM agar tetap selaras dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan perencanaan SDM yang baik, operasi organisasi dapat menyadari kekurangan atau kelebihan terhadap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, serta memastikan pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada studi kasus mengenai PT Nusantara Elektronik tentang tantangan dalam perencanaan SDM. Latar belakang kasus yaitu PT Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan alat elektronik rumah tangga. Selama 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan produk secara signifikan, namun peningkatan ini tidak diiringi dengan kesiapan tenaga kerja HRD kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil dan mengalami turnover tinggi di bidang produksi. Manajemen menyadari bahwa perencanaan SDM yang selama ini dilakukan tidak berbasis proyeksi kebutuhan jangka panjang, tetapi lebih relatif. Hal ini menyebabkan kekurangan staf dan saat-saat krusial, serta pelatihan karyawan yang tidak terencana dengan baik. Analisis teori yang relevan. Yang pertama yaitu teori perencanaan SDM. Menurut Mondi Enoy 2006, perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencocokkan penawaran dan permintaan SDM, mencapai tujuan organisasi
Langkah-langkah meliputi yaitu analisis lingkungan, proyeksi kebutuhan SDM, analisis ketersediaan SDM, penyesuaian penawaran dan permintaan. Aplikasi ke studi kasus. PT Nusantara Elektronik belum melakukan analisis proyeksi kebutuhan SDM secara sistematis. Mereka tidak memiliki data turnover atau data permintaan SDM ke depan. Akibatnya, terjadi mismatch antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua itu Work and Planning Model 2001. Model ini menetapkan pada 4 tahapan. Yang pertama itu strategi alignment, yang kedua workforce analysis, yang ketiga forecasting, yang keempat action planning. Aplikasi ke studi kasus. PT Nusantara gagal menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi SDM. Mereka tidak melakukan forecasting tenaga kerja sesuai pertumbuhan bisnis, sehingga pengadaan dan pelatihan tenaga kerja menjadi tergesa-gesa. Di sini saya akan memberikan solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu melakukan analisis beban kerja, tren pertumbuhan bisnis secara kuartalan. Yang kedua itu menyusun perencanaan kebutuhan SDM 13 tahun ke depan, manajemen SDM proaktif. Yang ketiga menerapkan sistem rekrutmen keberlanjutan dan pelatihan in-house. Yang keempat yaitu membangun sistem database SDM yang akurat untuk memprediksi kebutuhan. Di sini ada beberapa referensi dari materi yang saya baca. Selanjutnya saya akan baca kesimpulan dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat di waktu yang tepat dan posisi yang sesuai. Tujuan yang utama adalah untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.